Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Azza wa Jal menegaskan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Azza wa Jal mengingatkan kita, hendaknya kita saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama ini adalah nasihat, agama ini nasihat. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan. Sungguh setiap kita, setiap mukmin, setiap muslim sangat membutuhkan yang namanya nasihat dalam kehidupannya, dalam menjalani ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal, dalam aktivitasnya sangat dibutuhkan yang namanya nasihat. Sejenak kita renungkan nasihat dari as-sahabiyul jalil, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud. Sejenak kita renungkan sebuah nasihat yang disampaikan oleh as-sahabiyul jalil, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Disebutkan asar ini, ucapan Abdullah ibn Mas'ud ini dalam kitab Hilyatul Awliya. Disebutkan pula oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dinukilkan pula oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasanya suatu ketika datang kepada Abdullah ibn Mas'ud seorang laki-laki. Annahu atahu rajulan faqala, datang kepada Abdullah ibn Mas'ud seorang laki-laki. Kemudian dia mengatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman. Apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi? Alimni kalimatin jawami'a nawafi'. Dalam sebagian lafaz disebutkan ausini, ajarkan kepadaku kalimat yang padat dan bermanfaat. Laki-laki tadi meminta nasihat kepada Abdullah ibn Mas'ud, kalimat yang padat dan manfaat. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Perhatikan, yang mana kita patut merenungkan apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud, yang mungkin
dalam keadaan sekarang ini sangat-sangat kita butuhkan. Yaqul u'budillah la tusyrik bihi syai'a. Ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Yang pertama adalah u'budillah, ibadahlah hanya kepada Allah, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalimat ini, nasihat ini amatlah penting bagi kita. Apalagi di tengah fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah syubuhat, amatlah penting bagi kita. Yang kedua, wazul ma'al Qur'ani haitsu zala. Senantiasalah engkau dengan Al-Quran, hiduplah dengan Al-Quran, laksanakanlah, amalkanlah Al-Quran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidha wa man ja'aka bil batil fardud alaihi wa in kana habiban qariba. Siapa yang datang kepadamu dengan membawa kebenaran, menasihatimu, menyampaikan al-haq kepadamu, maka terimalah. Wa in kana ba'idan baghidha, meskipun dia itu jauh dan kau benci kalimat al-haq, ambillah. Wa man ja'aka bil batil, sebaliknya, siapa yang datang kepadamu dengan membawa kebatilan, maka fardud alaihi, tolaklah. Wa in kana habiban qariba, meskipun yang datang kepadamu itu adalah yang kau cintai, yang dekat kepada engkau. Asal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Demikian pula disebutkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Apa kandungan dari asal ini? Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud kurang lebih 14 abad yang lalu, yang mungkin saat ini kita sangat membutuhkan semacam nasihat-nasihat yang demikian, khususnya dengan jauhnya ilmu, jauhnya kita dari sunnah Nabi SAW, jauhnya kebanyakan masyarakat manusia dari tuntunan Nabi SAW, jauhnya dari akidah yang sahihah, maka kita penting untuk kembali kepada apa yang telah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, u'budillah, ibadahlah hanya kepada Allah, la tusyrik bihi syai'a, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibadah kepada Allah adalah yang utama dan yang pertama. Tidakkah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Allah Azza wa Jal, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Dalam sebagian tafsir disebutkan liyuwahhidun, untuk mentauhidkanku, kata Allah Azza wa Jal. Tidakkah utusan-utusan Allah Azza wa Jal diutus dengan membawa tauhid? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Azza wa Jalla menegaskan, walaqad ba'atsna, sungguh telah kami utus setiap umat. Ada utusan, yang mana setiap utusan ini mengajak, menyeru kepada ibadah hanya untuk Allah, memohon kepada Allah, isti'anah kepada Allah, istighatsah kepada Allah, nazar, doa kepada Allah Azza wa Jal. Tidakkah tiket menuju surganya Allah Azza wa Jal dengan kalimat tauhid? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami maknanya,
konsekuensinya ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, ikhlas dari dalam hatinya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke surganya. Dalam lafaz yang lain, man mata la yusyriku bihi syai'a, la yusyriku billahi syai'a, dakhalal jannah. Siapa yang meninggal tidak menyekutukan Allah, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Azza wa Jal. Hal ini senada dengan firman Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, siapa yang menyekutukan Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, sungguh kami, kata Allah Azza wa Jalla, akan halangi dia dari surganya Allah. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwasanya menyekutukan Allah adalah dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa siapa yang menyekutukannya, dan mengampuni dosa selain menyekutukan Allah Azza wa Jalla. At-tauhid, ibadah kepada Allah, adalah yang pertama dan utama tiket kita menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua tadi dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, wazul ma'al Qur'ani haitsu zal, senantiasalah engkau bersama Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Artinya hendaknya kita senantiasa memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami, mengamalkan kandungannya, perintahnya dilakukan, larangannya dijauhi. Di antara yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud dari nasihat-nasihat yang lain, dari wasiat-wasiat yang lain, Abdullah ibn Mas'ud menyebutkan, mimma yunqalu an man kana yuhibbu an ya'lama anna Allah yuhibbu annahu yuhibbullah. Barang siapa yang man yuhibbu an ya'lam, barang siapa yang ingin mengetahui bahwasanya dia mencintai Allah, maka hendaknya dia, kita lihat bagaimana muamalahnya dengan Al-Quran, bagaimana dia dengan Al-Quran. Faman ahabbal Qur'ana fahuwa yuhibbullah fa innamal Qur'anu kalamullah. Maka siapa yang mencintai Al-Quran, maka dia telah mencintai Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah. Di tempat yang lain Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, man aradal ilma falyatabawwa minal Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Barang siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaknya mengambil dari Al-Quran, karena di dalamnya terdapat ilmu orang yang terdahulu dan yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini sebagai bisa jadi cambuk buat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Al-Quran bisa jadi menjadi hujjah yang bisa meringankan engkau ketika menghadap Allah apabila engkau mengamalkan kandungannya, perintah-perintahnya engkau lakukan, larangannya engkau jauhi. Dan bisa jadi Al-Quran hujjatun alaik, hujjah yang memberatkan engkau kelak di hari kiamat ketika kita membaca aqimus shalah, tidak menunaikan salat, ketika membaca kutiba alaikumus syiyam, tidak melakukan puasa, tidak menjalankan perintah Allah, tidak mengindahkan larangan Allah.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Masih wasiat dan nasihat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ketiga, dalam nasihat tadi dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidha. Siapa datang kepada engkau dengan kebenaran, maka terimalah kebenaran itu, walaupun yang datang dengan kebenaran itu ba'id dan jauh, bukan yang kau cintai, bahkan yang kau benci. Kadang kita ketika ada al-haq disampaikan oleh anak-anak, anak kita menyampaikan kepada kita al-haq, kita menolaknya. Mengapa? Kau lahir barusan, ayah sudah dulu, ini hawa. Al-haq ahaqqu an yuttaba. Bahkan al-haq, kebenaran, termasuk ciri kaum mukminin yang iman kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Muhammad, walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang sifat orang-orang mukmin, walladzina amanu wa amilus salihat, mereka yang iman kepada Allah dan mengamalkan amalan yang saleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, dan iman dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad, yang diwahyukan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal haq, inilah yang hak. Al-haq adalah apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dalam ayat yang ketiga dalam surat Muhammad, dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil wa annal ladzina amanu taba'ul haq. Yang membedakan antara mereka yang iman kepada Allah dan yang mengingkari Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan pada ayat ini, dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil, sesungguhnya mereka yang ingkar kepada Allah mengikuti kebatilan, wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim, sedangkan orang yang iman kepada Allah karakteristiknya, sifatnya adalah mengikuti al-haq min rabbihim, dari Allah Azza wa Jalla, dari Tuhan mereka. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, nasihat, 3 nasihat tadi, dan kita lihat di sekitar kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita, amatlah butuhnya kita akan nasihat semacam ini. Ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, kembali kepada Al-Quran, mengamalkan kandungannya, dan kita senantiasa bersama al-haq, mengikuti yang hak, walaupun meskipun yang datang dengan al-haq itu adalah mungkin anak masih kecil, anak kita, selama apa yang disampaikan al-haq nasihatan, maka hendaknya kita terima. Maka amatlah pentingnya nasihat ini buat kita semua untuk memperbaiki keadaan kita, lingkungan kita. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah, mengokohkan kita di atas Tauhid. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufiknya dalam
mengikuti sunnah-sunnah Nabi dalam meningkatkan ibadah kepada Allah, dan semoga kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amitna al islam was sunnah thumma aqimis salah.